Baik, acara akan segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Direktur Utama Akademi Farmasi NSI Bangkalan, jadi Bapak Cik Muhammad Fauzan SHRM. Yang kami hormati dosen tamu pada siang hari ini, Ibu Citra Ida Nur, S.Farm MSI M Biotek. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita bisa bertatap muka via online untuk webinar pada siang hari ini. Kedua, salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Baik, saya Citra Mulfatika selaku moderator akan membacakan susunan acara pada webinar siang hari ini. Yang pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, sambutan oleh Direktur Utama Akademi Farmasi NSI Bangkalan. Yang ketiga, pemaparan materi. Selanjutnya, tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk semua partisipan bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih kami sampaikan kepada semua partisipan. Selanjutnya, yakni sambutan Direktur Utama Akademi Farmasi NSI Bangkalan. Sebagaimana Bapak Encik Muhammad Fauzan SHRM, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat materi pada webinar kali ini, Ibu Dr.
Ya, hormati para wakil direktur, yang saya hormati Ibu Kapolri, dan saya banggakan para teman-teman mahasiswa, khususnya BEM yang melaksanakan acara webinar kali ini. Pertama-tama, adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini teman-teman kawan-kawan sekalian dapat mengikuti webinar kuliah umum yang hari ini diselenggarakan, dan mungkin untuk pertama kalinya akan menyelenggarakan kegiatan. Kedua kalinya, tak lupa salam salawat kita berikan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa berikan harapan kepada kita semua, pada umat Muslim, agar kita menjadi manusia insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para peserta webinar yang saya hormati, bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan di Senatalis Akademi Farmasi Danas yang ketiga. Kita tahu bahwa akademi ini masih baru, masih tumbuh sekitar 3 tahun, terus berkembang dan ingin berkembang, dan ingin mendapatkan suatu kebutuhan dari masyarakat untuk melahirkan tenaga kefarmasian dan apoteker agar ada di masa depan dan siap menghadapi tantangan global. Teman-teman sekalian, para peserta yang saya banggakan, di era kondisi saat ini, di masa pandemi COVID-19 ini, memang sulit bagi kita untuk melakukan suatu kegiatan secara langsung. Akan tetapi kita tidak boleh untuk terus berpatah hati, menyesal dengan kondisi ini, tapi kita harapkan terus bersemangat. Terlebih teman-teman di bidang kesehatan atau di kefarmasian. Saya yakin ini adalah satu potensi yang luar biasa, agar kita harus menggali ilmu bagaimana peran dari kita sebagai bagian dari tenaga kefarmasian. Saya mengharapkan acara ini sangat dimanfaatkan oleh khususnya mahasiswa atau yang lainnya untuk menggali ilmu ya dari Ibu Citra. Ini beliau sangat berpengalaman ya, sebagai acara khususnya dari kefarmasian. Meskipun saya pribadi belum pernah berbicara langsung, tapi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Citra yang telah menyempatkan waktu pada acara webinar kali ini. Mungkin suatu saat ketika kondisi sudah normal, senormal-normalnya, ya kami mengharapkan bisa bertemu atau mengisi acara di kampus kami yang sangat sederhana ini. Hadirin sekalian, Insyaallah Bapak. Jadi kita berharap kegiatan ini akan berlanjut. Ya, ini kita dilanjutkan saat ini masih mahasiswa yang melaksanakan. Kedepannya kita akan terus menggali ilmu dari berbagai narasumber, mengembangkan keilmuan. Ya, terlebih di kondisi saat ini, peran farmasi itu sangat penting sekali, sangat dibutuhkan ya dalam menghadapi COVID-19 ini. Nah, saya mengapresiasi juga BEM yang sudah berusaha ya, dengan kegiatan ini, meskipun dengan kondisi yang kita serba terbatas, tapi dengan semangat dari teman-teman ya, dari panitia dan sebagainya, saya ucapkan banyak terima kasih. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti webinar ini. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Dr. Citra yang berkenan untuk mengisi materi hari ini. Terima kasih kepada panitia, pada BEM, dan terima kasih kepada peserta yang telah mengisi tweet pada kegiatan webinar kali ini. Insya Allah ini akan berlanjut, khususnya nanti di hari Sabtu kita juga akan ada konferensi nasional yang juga mahasiswa juga bisa hadir di dalam forum webinar dengan berbagai produk yang lainnya.
kasih, selamat mengikuti webinar oleh Ibu Dr. Cikra. Semoga sukses hari ini. Terima kasih sekali lagi. Tidak tahu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Encik Muhammad Fauzan atas sambutannya. Sebelum masuk ke pemaparan materi, saya akan menjelaskan peraturan pada webinar kali ini. Yang pertama, peserta dapat join 30 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, nama pada aplikasi disesuaikan dengan nama asli peserta karena terkait dengan sertifikat. Yang ketiga, pada saat join, mikrofon akan wajib dalam kondisi mati atau off. Yang keempat, pada saat join, kamera dalam keadaan on. Yang kelima, usahakan berpakaian mati. Yang keenam, pertanyaan dapat disampaikan di kolom chat dengan format nama, underscore instansi, underscore pertanyaan. Yang terakhir, peserta dapat mengisi daftar hadir yang akan diberikan di 80% sebelum di 80% acara webinar kali ini. Baik, langsung saja kita masuk ke pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Apoteker Cikra Ida, S1 MSc and Biotech. Sebelumnya saya tawarkan kurikulum vitae dari beliau. Nama Dr. Apoteker Cikra Ida, S1 MSc and Biotech. Tanggal lahir 3 Oktober 1987. Alamat Jalan Mondorogo, Gang 4, Singosari, Malang. Pekerjaan saat ini beliau menjabat menjadi dosen di Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo. Keahlian beliau kimia sintesis, kimia medisinal, tuberkulosis, dan herbalis. Beliau lulus S3 Ilmu Farmasi di UGM dan Leiden University pada tahun 2018. Baik, langsung saja saya persilakan kepada Ibu Dr. Apoteker Cikra Ida. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh teman-teman dari Akademi Farmasi Yana Susada Bangkalan. Yang saya hormati Bapak Direktur dan jajarannya di Akademi Farmasi Yana Susada Bangkalan, Bapak Ibu dosen Sivitas Akademika di Akademi Farmasi Yana Susada Bangkalan, serta teman-teman mahasiswa, baik mahasiswa baru maupun mahasiswa baru ikut ya Mbak ya ini? Atau? Mahasiswa itu. Iya ya, jadi seluruh mahasiswa di Akademi Farmasi Yana Susada Bangkalan yang saya banggakan, serta barangkali saya informasikan juga kepada teman-teman panitia dan Bapak Direktur di Akfar Yana Susada Bangkalan bahwasannya teman-teman mahasiswa kami juga kami informasikan untuk mengikuti kegiatan ini karena menurut saya kegiatan ini merupakan salah satu bentuk MOA ya Pak, karena kita kan dalam satu asosiasi pendidikan diploma farmasi Indonesia ya, sehingga ini menjadi media kita juga begitu untuk saling sharing knowledge juga, tidak hanya satu institusi tetapi dua institusi yang juga bergabung jadi satu, sehingga kita bisa menjalin lagi kerjasama begitu ya, tidak hanya MOU saja tetapi MOA-nya bisa kita aplikasikan. Senang bisa hadir di antara teman-teman di Akbar Yana Susada Bangkalan siang hari ini, dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk sedikit sharing saja terkait dengan tenaga teknis kefarmasian. Karena kita tahu ya teman-teman yang di Akfar, baik di Akfar Yana Susada Bangkalan maupun di Akfar Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo, tempat saya, dan saat ini juga ada beberapa mahasiswa saya yang hadir juga, ini adalah outputnya nanti adalah sebagai tenaga teknis kefarmasian. Oleh karena itu menjadi penting sekali bagi kita untuk tahu what should we do gitu, apa yang harus kita lakukan, itu yang pertama. Yang kedua, kalau udah ngerti apa yang kita lakukan, kita mesti ngerti lagi nih
cukup nggak sih sama yang udah kita lakukan ini? Barangkali kita mesti menambah lagi atau udah cukup aja gitu. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita menjadi sosok tenaga teknis kefarmasian yang luar biasa membanggakan dan bisa dibanggakan. Nggak hanya bisa membanggakan aja, tetapi harus bisa dibanggakan oleh semua orang, termasuk dari institusi kita. Izinkan saya untuk share screen dari materi saya. Sebenarnya bukan materi sih, lebih ke arah sharing saja ya teman-teman ya. Jadi tadi sudah diinformasikan, tadi sepertinya kalau Mbak Moderator tadi menyampaikan bahwa langsung pendidikan saya di S3 ya gitu. Padahal ada satu pendidikan saya begitu yang sama dengan teman-teman mahasiswa saat ini semuanya, yaitu saya mulai dari D3 Farmasi gitu. 2005, sekitar 15 tahun yang lalu saya menempuh pendidikan diploma 3 di Malang ya, karena saya aslinya Malang gitu. Sehingga ketika saya mengisi materi di teman-teman, apalagi ini mahasiswa-mahasiswa D3 Farmasi, itu luar biasa seperti saya bernostalgia gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti saya pulang ke rumah sendiri karena saya bisa sampai saat ini pun karena saya memulai dari D3 Farmasi. Yang ketiganya lagi adalah saya bisa sharing banyak gitu ya, dari waktu ke waktu istilahnya gitu, karena saya pernah di posisi teman-teman di D3 Farmasi gitu. Sehingga muncul ketika saya diskusi dengan Bu Erisa waktu itu ya, kayaknya butuh deh nilai tambah karena saya berawal dari pelaku. Saya adalah seorang tenaga teknis kefarmasian dulunya, yang kemudian mungkin Allah atau Tuhan berikan kesempatan bagi saya untuk menambah lanjut studi saya, masih diizinkan waktu untuk belajar dan akhirnya bisa menyelesaikan S3 saya hingga pada titik saat ini gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke added value atau nilai tambah, kita mesti paham bahwa kita semua gitu ya, yang teman-teman ada di sini terutama, ini adalah sebagai seorang tenaga teknis kefarmasian, ini adalah sosok yang tidak bisa kita abaikan saja karena kita dijamin oleh undang-undang gitu ya, oleh undang-undang kesehatan. Kemudian yang mengatur terkait dengan tenaga teknis kefarmasian ini adalah peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2009. Bahwasannya tenaga teknis kefarmasian ini tidak bisa dipisahkan dari sosok seorang farmasis, dari sosok sebuah pekerjaan kefarmasian. Jadi pekerjaan kefarmasian ini miliknya cuma 2 orang saja, yaitu apoteker dan yang kedua adalah tenaga teknis kefarmasian. Yang lainnya nggak ada gitu. Jadi luar biasa berat ya bebannya gitu. Jadi sebuah pekerjaan kefarmasian yang banyak hanya ditanggung oleh 2 profesi saja. Tetapi itulah hebatnya. Saya selalu merasa bahwa ketika kita dikasihkan suatu beban yang berat atau kita memiliki tanggung jawab yang berat, itu tandanya apa? Bahwa Tuhan selalu percaya kita pasti bisa melaluinya dan pasti bisa mengerjakannya. Nah, kalau kita lihat tentang pelayanan kefarmasian yang menjadi bagian dari pekerjaan kefarmasian itu tidak bisa lepas dari sediaan farmasi. Sediaan farmasi, kemudian alat kesehatan ya, bahan medis habis pakai ya, kemudian dan pelayanan. Ada barangnya saja tapi pelayanan yang tidak bagus tentunya tidak bisa menghasilkan output yang maksimal terhadap pasien. Oleh karena itu kombinasi dari barang dan jasa ini yang sangat dibutuhkan oleh pasien gitu ya. Nah, ini yang akan menjadi gambaran ketika seorang tenaga teknis kefarmasian nantinya bisa bekerja di beberapa tempat. Tadi sudah diinformasikan oleh Bapak Direktur bahwa pekerjaan kefarmasian atau pekerja farmasi atau tenaga teknis kefarmasian ini sangat-sangat dibutuhkan sekali dan jumlahnya luar biasa. Masih sangat kurang memungkinkan gitu ya. Kelihatannya banyak gitu ya, di mana-mana ada gitu. Bahkan kalau nggak salah di APDFI itu ada sekitar 100 lebih kampus D3 Farmasi. Tapi begitu lulus gitu ya, kayaknya susah banget ini nyari lulusannya gitu. Karena memang masih kurang. Nah, kenapa masih kurang? Ya karena fasilitas untuk tempat pekerjaan kefarmasian sangat beragam sekali. Bisa bekerja di rumah sakit aja banyak gitu ya. Ada rumah sakit pemerintah, ada rumah sakit swasta, ada rumah sakit nasional juga gitu. Kemudian ada juga di bidang komunitas, ini apotek yang sangat banyak sekali gitu ya. Luar biasa jumlahnya sepertinya udah sampai nggak terhitung gitu. Itu masih di Jawa, belum yang di luar Jawa, belum yang ada di pelosok. Kemudian di industri apalagi ya, masih banyak sekali yang sangat membutuhkan tenaga teknis kefarmasian. Dan jenis yang lain ya, di sini bisa di pemerintahan gitu ya, kemudian ada juga di bagian administrasi. At least tenaga teknis kefarmasian sangat dibutuhkan dan percaya tidak percaya, suka tidak suka, tenaga teknis kefarmasian ini tuh seperti apa?
seperti berlian kalau saya bilang. Lihatlah contoh nih di rumah sakit atau di apotek. Kebutuhan tenaga teknis kefarmasian dan kebutuhan apoteker itu masih paling banyak ya, tenaga teknis kefarmasian gitu. Satu apotek, apotekernya satu, tenaga teknis kefarmasiannya berapa? Banyak gitu kan, nggak mungkin cuma satu gitu. Oleh karena itu ini menjadi hal yang luar biasa dan harus bisa dibanggakan bahwa kita limited edition loh, istilahnya seperti itu gitu bagi teman-teman tenaga teknis kefarmasian atau teman-teman mahasiswa yang nantinya akan jadi tenaga teknis kefarmasian. Artinya apa? Anda harus bangga karena yang pertama Anda limited edition, yang kedua apa? Anda akan dicari oleh banyak orang gitu. Saking butuhnya pekerja, saking butuhnya tenaga teknis kefarmasian pada pelayanan kefarmasian ini. Pekerjaan kefarmasian tidak hanya omong kosong, karena semuanya dijamin oleh undang-undang, dijamin oleh Kementerian Kesehatan ya melalui Permenkes ya, Peraturan Menteri Kesehatan. Dan selalu dari tahun ke tahun itu selalu ada perbaikan atau revisi atau penyempurnaan. Kenapa di sini dilakukan penyempurnaan? Karena kita ingin memberikan yang terbaik untuk pasien, kita ingin memberikan yang terbaik dalam bentuk pelayanan. Oleh karena itu muncul standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit diatur sendiri, standar pelayanan kefarmasian di apotek diatur sendiri, standar pelayanan di puskesmas juga diatur sendiri gitu ya. Ini bagi yang pelayanan. Kemudian untuk yang bagaimana dengan yang di industri, begitu juga yang di distribusi itu juga diatur juga gitu ya oleh melalui Badan POM ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Mulai dari bagaimana memproduksi obat ya melalui CPOB atau cara pembuatan obat yang baik, kemudian diturunkan menjadi CPOTB tradisional, kemudian cara pembuatan CPKB, cara pembuatan kosmetika karena itu juga bagian dari pekerjaan kefarmasian, dan bagi proses distribusi atau seperti di PBF begitu ya, itu juga diatur bagaimana mendistribusikan obat yang baik. Kemudian ini sebagai contoh pekerjaan kefarmasian di bidang pelayanan kefarmasian klinis ya atau klinis komunitas ini yang ada di rumah sakit. Banyak sekali yang harus dilakukan, mulai dari pembuatan Jadi obatnya, kemudian sebenarnya penyakit kulit itu bagaimana menginformasikan, kemudian konseling, kemudian harus ada visit juga, ada monitoring efek samping. Ini adalah pekerjaan kefarmasian yang luar biasa banyak. Dan siapa yang melakukan? Kita dan apoteker ya gitu, karena kita adalah teamwork yang oke. Nah kalau kita lihat di sini, ini yang nempel ya di bagian biru-biru itu adalah pekerjaan yang utama sering dilakukan dan hampir memang dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian. Pembuatan obat ya, pelayanan resep, kemudian rekonsiliasi obat ya, kemudian ada pemberian informasi obat. Saya tidak sampaikan di sini konseling karena memang kalau konseling ini bagian kecilnya dari apoteker juga. Tapi konseling ini biasanya ketika apoteker tidak di tempat ini juga dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian. Jadi kita nggak bisa juga membeda-bedakan akhirnya gitu ya, meskipun kalau berdasarkan pendidikan itu ada perbedaan apoteker dengan D3 farmasi. Tetapi realnya gitu, barangkali di sini ada sekolah yang ada mahasiswa yang juga sudah bekerja bisa cukup paham. Terkadang tuntutannya adalah seorang D3 harus bisa juga seperti apoteker gitu realnya. Oleh karena itu ini menjadi catatan penting untuk kita yang harus terus belajar dan mengembangkan potensi diri. Apa sih yang harus dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian gitu ya di balik keriuhannya begitu? Ini yang pertama, harus bisa menghitung ya, menghitung. Itulah kenapa ada mata kuliah matematika lagi muncul gitu ya. Menghitung apa? Banyak. Mau menghitung uang harus jago gitu ya. Menghitung dosis apalagi ya, menghitung resep atau jumlah obat juga. Packaging ya, membuat sampai melabeli sampai siap untuk diberikan ke pasien. Ini yang harus dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian. Proses pembayaran ya, kemudian ngasiri juga gitu ya, kemudian inventory, kita ngelihat stoknya tinggal berapa obat-obat ini gitu ya, baik itu di rumah sakit, baik itu di puskesmas, baik itu di apotek ya, itu yang dilakukan. Kemudian answering, sebagai orang pertama garda terdepan kalau ditanya pasien TTK ya, ada telepon ditanya dokter TTK juga gitu. Kemudian ditanya oleh dari PBF, Mbak mau order juga TTK juga gitu ya. Jadi saya bilang di sini jadi pusat informasi juga akhirnya, karena itu tadi bolak-balik ngangkat telepon untuk ditanya ini itu. Kemudian collecting ini adalah menyusun semua informasi untuk dijadikan sebuah evaluasi
di tempat pekerjaan semua data, ya, mereport semua data. Data di sini apa saja, mulai data laporan SIPNAP ya, laporan narkotik psikotropik, laporan penjualan kalau di rumah di apotik, kemudian laporan obat prekursor, kemudian kalau di gudang ya itu ada laporan penggunaan obat dan lain sebagainya. Luar biasa pekerjaan tenaga kefarmasian ini, mulai dari misi menghitung sampai ke entering atau proses pelaporan data. Jadi bukan hal yang mudah, tetapi itulah luar biasanya pekerjaan tenaga teknis kefarmasian. Untuk proses atau untuk bisa menjalankan semua kegiatan yang tadi sudah disebutkan, mulai dari menghitung sampai ke memasukkan data, kita harus ditunjang oleh 2 skill. Yang pertama adalah hard skill, yang kedua adalah soft skill. Hard skill ini yang kita temukan ketika kita belajar, baik di Akvarianas, Husada Bangkalan ya, ketemu Bapak Ibu dosen, kemudian ada juga di Akvar Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo. Ini ya, ada 2 logonya, dimanapun Anda berada, itu tempat untuk mengasah hard skill, karena hard skill di sini lebih ke arah bagaimana proses transfer knowledge, bagaimana data, ngomong evidence base-nya adalah data, kemudian kemampuan atau skill teknisnya melalui praktikum dan lain sebagainya. Kemudian tidak hanya hard skill saja, kalau hard skill pasti didapatkan ya ini ya di tempat perkuliahan masing-masing, tetapi harus ditunjang dengan yang namanya soft skill. Kita tahu soft skill itu adalah sesuatu yang nggak bisa cukup melalui transfer knowledge, tetapi harus ada proses pengembangan gitu. Pengembangan dari siapa? Dari diri kita sendiri atau dari tenaga teknis kefarmasian itu sendiri. Seperti komunikasi, kemudian kreativitas, kolaborasi gitu ya, dan problem solving. Kemampuan untuk menyelesaikan suatu masalah itu tidak bisa hanya dilakukan ketika kita sendiri sekolah begitu ya, tetapi harus ada proses di sini adalah proses diskusi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat ketika kita sudah belajar itu semua, apakah yang dikatakan sukses itu ketika teman-teman sudah bekerja di BUMN ya, misalnya tenaga teknis kefarmasian di BUMN, atau bahkan bekerja di rumah sakitnya rumah sakit internasional misalnya. Kira-kira sukses, ukurannya sukses seperti itu enggak? Apa kayak gitu udah cukup aja gitu? Tentu ini ada di pertanyaan, ada jawabannya ada di hati teman-teman masing-masing. Silakan direnungkan. Kira-kira apakah saya cukup nantinya jadi tenaga teknis kefarmasian oke di BUMN gitu, oke di rumah sakit internasional? Apakah cukup seperti itu? Nah, tanyakan pada hati nurani teman-teman masing-masing. Nanti malam ya. Tentu tidak cukup jawabannya. Kenapa? Karena kita harus selalu mengembangkan potensi yang kita miliki untuk bisa berkembang maksimal. Itulah yang kita sebut sebagai add value atau nilai tambah. Nilai tambah yang tidak bisa hanya kita peroleh dengan duduk sendiri, duduk diam, nilai tambah yang tidak bisa kita peroleh tanpa usaha, begitu ya, tetapi add value yang harus kita lakukan dengan niat dan dengan keinginan serta barangkali butuh effort yang luar biasa juga, seperti itu. Nah, kemudian untuk add value ini apakah cukup tadi ya berdiam saja? Tentu tidak. Ya harus ada effort yang luar biasa. Salah satu untuk melakukan proses nilai tambah itu adalah dengan melakukan personal branding. Ya, personal branding di sini adalah sebagai sosok tenaga teknis kefarmasian. Apa yang harus dilakukan gitu? Dan kenapa harus dilakukan? Yang pertama tentu karena ya tenaga teknis kefarmasian barangkali tidak banyak yang yang tahu begitu. Kemudian yang kedua, kadang tidak cukup percaya diri untuk melakukan. Dan yang ketiga adalah loyalitasnya rendah. Kenapa loyalitasnya rendah? Karena yang ditahu ya hanya bekerja, setelah itu selesai. Tidak ada pikiran lain-lainnya. Oleh karena itu harus kita tingkatkan. Yang pertama loyalitas ya, yang kedua kepedean atau kepercayaan diri kita. Sehingga apa? Kalau kita percaya kemudian kita loyal, orang lain akan tahu. Gitu. Bagaimana cara kita meningkatkan? Yang pertama adalah dengan meningkatkan kualitas. Kualitas kita baik secara internal maupun eksternal. Kualitas secara internal kita bisa lakukan dengan pengolahan secara emosional ya, emosional diri kita, kemudian yang kedua expertise atau keahlian kita. Kalau keahlian kita harus mengupgrade dengan ilmu.
ya. Kemudian kalau eksternal kita bisa mencapai dengan cara apa? Dengan berkomunikasi. Nggak bisa kita cuma diem aja. Kemudian yang kedua adalah adanya social capital. Kita harus memanfaatkan kondisi sosial kita. Sehingga itulah yang akan menjadi nilai tambah kita sebagai seorang tenaga teknis kefarmasian. Nah, untuk menunjukkan kualitas kita, nggak bisa diem aja. Ketika kita sudah punya kualitas secara internal dan eksternal, kita harus menunjukkan dengan apa? Dengan simbol. Kita harus menunjukkan ini loh saya, it's I'm gitu ya. Kemudian kalau sekarang udah nggak bisa lagi dengan direct aja begini, tetapi harus ada peran sosial media yang luar biasa besar sekali. Kita bisa menunjukkan itu dengan kalimat, dengan gestur tubuh kita, dengan suara kita, dengan suara yang lantang, kemudian dengan gambar atau proses capture atau gambar kepercayaan diri kita, gitu ya. Kalau media online kita bisa fasilitasi dengan cara banyak menulis, mengikuti kegiatan seminar, gitu ya. Itu yang luar biasa kita bisa explore. Sehingga apa? Sehingga bisa tahu ya, sehingga orang bisa tahu dan kita bisa lakukan. Ini step ketika kita melakukan personal branding terhadap diri kita. Sebutkan nama Anda dan nama profesi, begitu ya. Ini contohnya adalah nama saya Yanti, saya mencintai pekerjaan sebagai tenaga teknis kefarmasian. Saya lahir sebagai seorang muslim dari keluarga Tionghoa. Ada values di sini. Nah, values-nya terserah. Kemudian sejak kecil saya menyukai musik. Kenapa ada musik, ada art di sini? Karena itu sebagai proses posisi nyaman kita, enjoy kita. Dan di sini ada tambahan, setelah menikah selama 8 tahun dengan pria asal Bangkalan, saya dikaruniai 5 orang anak. Ini adalah ya, sebentar. Ya, ini adalah bagian proses kita untuk bisa membranding diri kita sendiri dengan happy tanpa terpaksa dan kita bangga untuk menjadi diri kita sendiri. Ya. Kemudian sehingga kompetensi kita ini dipercayai karena kita dengan bangganya kita bilang bahwa kita tenaga teknis kefarmasian, begitu ya. Kita bisa melakukan kegiatan tenaga teknis kefarmasian, kemudian karena kita bangga, maka akan muncul loyalitas ya. Kita bekerja nggak hanya asal bekerja, tetapi kita bisa meningkatkan loyalitas kita sehingga orang lain itu bakalan percaya sama apa yang kita katakan. Kita nggak hanya bilang tenaga teknis kefarmasian, kita nggak hanya bilang loyal, tetapi betul-betul bisa dipercaya apa yang kita sampaikan ini. Nah, mohon maaf saya barangkali agak cepat begitu ya, karena sesuatu hal tadi saya sampaikan ke panitia dan mohon izin Pak Direktur, karena kebetulan saya mendesak ini tadi, karena selain saya di Akfar Mitra Sehat, sejak pandemi ini saya harus join riset dengan teman-teman yang ada di Tropical Disease Center atau di Universitas Airlangga, sehingga mungkin saya tidak bisa lama dan agak cepat memberikan materi, tapi semoga tidak mengurangi hikmatnya ya. Jadi sedikit just for sharing saja terkait saya, ini ya, bahwa saya memulai dari ahli media farmasi sama seperti teman-teman yang ada di depan atau peserta saat ini, tahun 2005 dan saya lulus 2008. Kemudian dan saya menyelesaikan S3 saya gitu. Artinya apa? Siapapun Anda, dari manapun Anda pasti bisa tetap berkarya. Ini beberapa proses saya setelah saya proses ketika saya sekolah dan hampir lulus gitu ya. Saya mengisi di beberapa materi, kemudian saya menulis di beberapa buku, kemudian saya juga ini ketika dengan Pak Prof Nuh ya, Menristek waktu itu, saya teaching industry, join bersama teman-teman di Kemenristek untuk mensosialisasikan kampus industri. Kemudian ini beberapa proses saya ini ketika saya S2 di Jeju di Korea Selatan, dan ini beberapa teman atau supporting system saya yang bisa membentuk saya hingga saat ini. Apakah saya cukup puas? Tentu tidak. Kenapa? Karena setiap waktu itu adalah proses berkarya kita, begitu. Nah, ini saya tidak cukup puas dengan proses saya dan saya membranding diri saya bahwa saya adalah seorang pekerja keras.
saya lahir dari tenaga teknis kefarmasian, tetapi saya bisa dan mampu melakukan banyak hal, tentu dengan apa tadi ya, dengan proses yang tidak mudah gitu. Nah, ini beberapa proses ketika saya merasa itu tidak cukup, saya terus melakukan inovasi. Sekarang saya masuk di dunia kecantikan begitu ya, di bentuk apa, di skincare. Kemudian satu, gambaran saya sangat simpel sekali. Kalau seorang farmasis punya 9 star saat ini ya dari WHO, dan tenaga teknis kefarmasian sampai saat ini belum punya guidance apa yang harus dilakukan. Sehingga simpelnya adalah kalau sosok farmasis dia punya 9 star, maka saya sebagai seorang tenaga teknis kefarmasian minimal saya harus memiliki yang dimiliki oleh seorang apoteker. Kenapa? Karena saya adalah teamwork-nya mereka. Itu sangat simpel sekali pikiran untuk bisa membangun personal branding kita. Dan kesimpulannya adalah teman-teman harus mengenali apa itu tenaga teknis kefarmasian melalui banyak sekali peraturan-peraturan pemerintah dan melalui sekolah teman-teman. Kemudian pahami apa itu tenaga teknis kefarmasian dan bagaimana pekerjaan kefarmasian itu, kemudian cintai dari hal yang terkecil, dan akhirnya teman-teman bisa membuat atau membentuk personal branding dari diri kalian sendiri, dari teman-teman sekalian, sampai teman-teman bilang bahwa saya betul-betul bangga menjadi seorang tenaga teknis kefarmasian dan saya bisa melakukan pekerjaan kefarmasian yang merupakan bagian dari hal tenaga teknis kefarmasian. Dan akhirnya saya tutup dengan satu state di sini ya, tidak penting dimanapun Anda berada, sejauh mana Anda bekerja atau bepergian gitu, yang paling utama adalah bagaimana kita menjadi seseorang yang memiliki nilai tambah untuk diri kita sendiri dan untuk sekitar kita. Saya rasa itu, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Untuk para partisipan yang ingin bertanya, kami buka sesi tanya jawab. Bisa menuliskan di kolom chat dengan format nama, _instansi, _pertanyaan. Atau bisa raise hand. Kami tunggu untuk 3 penanya, karena waktu Mujikra sebentar, karena beliaunya lagi sibuk. Iya, mohon maaf sekali, saya betul-betul mohon maaf, tapi saya janji saya akan datang lagi ke Avarianas, baiklah lewat virtual maupun secara langsung, begitu ya, untuk bisa ketemu teman-teman, untuk bisa sharing lebih banyak lagi, karena betul-betul ini yang mendadak sekali, gitu, karena saya harus, ini tadi saya dari Krian, kemudian saya harus ke Jombang, dan ini ternyata saya harus pergi lagi ke UNER, gitu, saya betul-betul minta maaf, ini benar-benar di luar prediksi saya. Oke, saya langsung aja masuk di sini, ada pertanyaan dari Mbak Dini Indah, bagaimana membranding, apa langkah yang pertama yang harus dimulai? Anda harus paham apa itu potensi diri kita, apa yang kamu sukai. Ini kalau saya bicara tentang tenaga teknis kefarmasian, pahami dulu tenaga teknis kefarmasian itu pekerjaannya apa saja. Kalau Anda sudah tahu pekerjaannya apa saja, lakukan, setelah itu cintai, dan akhirnya kamu bisa bilang bahwa aku tenaga teknis kefarmasian yang aku bisa bikin resep, aku bisa bikin krim kecantikan, misalnya seperti itu. Atau aku bisa memberikan informasi kepada pasien, saya bisa berkomunikasi dengan cara yang baik, saya bisa bekerja dengan teamwork yang oke. Jadi yang harus dilakukan pertama kali adalah Anda harus tahu apa yang harus Anda lakukan atau potensi apa. Kalau itu personal branding untuk diri sendiri ya, bukan terkait tenaga kefarmasian, potensi apa yang bisa Anda kembangkan. Kemudian pertanyaan dari poin keempat, tidak menutupi informasi pada masa pandemi ini. Oke, jadi kalau terkait dengan pandemi ya, sebetulnya menutup informasi itu ada 2 alasan. Yang pertama adalah karena ingin membuat suasana it's okay, gitu, stabil, karena terkait dengan politik, ekonomi, sosial, budaya, itu ranah kebijakan pemerintah. Yang kedua, menutup informasi itu sebetulnya adalah tidak ada maksud untuk menutup, karena sudah tertutup dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat dalam proses pandemi ini. Saya rasa itu, dan Ibu moderator, barangkali nanti jika ada pertanyaan lagi bisa di-resume saja, nanti akan saya jawab melalui video untuk bisa saya kirim ke Avarianas Bangkalan. Satu hal yang pasti teman-teman harus tahu bahwa saya itu lulusan IPS. Ya, ketika saya lulus dari IPS, saya nggak pernah belajar tentang kefarmasian, tapi saya tetap pede. Saya katakan waktu itu saya belum S3, dan saya bilang bahwa saya lulusan IPS, saya bisa menjadi tenaga teknis kefarmasian. Mata kuliah
semua itu saya karantai karbon C, banyak C-nya, tetapi satu yang nggak bisa, yaitu farmasetika, karena itu core, karena itu inti dari farmasi, itu yang harus dipertahankan. Kemudian bagaimana cara tenaga menggambarkan tindakan medis agar pasien tidak merasa cemas? PD, harus percaya diri, karena orang lihat kalau orang itu PD itu udah kayaknya nggak mungkin, beneran nggak ya, intinya di PD. Kemudian fungsi komunikasi bisa mengubah perilaku, karena komunikasi itu bisa istilahnya dengan komunikasi itu kita bisa menyampaikan pesan. Maka ketika kita bisa menyampaikan pesan, pesannya di situ adalah A dan tersampaikan dengan A, maka tentu ini yang akan diadop oleh seseorang itu tadi, gitu ya. Jadi komunikasi luar biasa penting sekali. Oke, Bu Moderator, sepertinya sudah saya jawab semua yang di Zoom chat. Jadi tidak ada PR bagi saya, tapi silakan dicatat, silakan diagendakan. Saya boleh datang lagi untuk Akvarianas ya, nggak usah pakai surat apapun sebagai pengganti siang hari ini karena saya nggak optimal bisa melayani teman-teman di Akvarianas Husada Bangkalan. Tapi percayalah, saya akan datang lagi karena memang benar-benar ini luar biasa kondisinya, unpredictable. Baik, insya Allah kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya Bu ya. Ya, baik. Untuk yang terakhir, saya akan sedikit menyimpulkan pemaparan materi dari Citra bahwa dan kefarmasian itu dipegang oleh hanya dua, yaitu apoteker dan tenaga teknik kefarmasian. Nah, di sini khususnya kami D3 Farmasi TTK itu seperti yang dikatakan Bu Citra itu limited edition. Nah, jadi kita harus berbangga hati menjadi tenaga teknik kefarmasian. Yang harus kita miliki yakni hard skill dan soft skill. Nah, selain itu kita juga harus punya value. Value itu nilai tambahan yang kita punya untuk menambah nilai jual di pelayanan kefarmasian. Salah satunya adalah personal branding atau sosok kefarmasian. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai seorang farmasi? Gitu ya, Bu ya. Kita juga harus upgrade ilmu. Ini tidak puas diri gitu. Nah, yang terakhir adalah tips dari Bu Citra, gimana sih punya value. Yang pertama kenali, yang kedua pahami, yang ketiga cintai pekerjaan kita yaitu sebagai tenaga teknik kefarmasian, sehingga nantinya kita bisa bangga menjadi tenaga teknik kefarmasian. Begitu ya Bu ya. Baik, untuk webinar kali ini kita cukupkan. Pemaparan materi telah selesai. Yang terakhir sebelum kita tutup, mohon semua video audio partisipan diaktifkan. Kita foto bersama dulu ya Bu ya. Baik, semua video mohon diaktifkan, semua partisipan. Sudah. 1, 2, 3. Sekali lagi mungkin kita foto bersama. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas waktunya kami sampaikan kepada Ibu Citra yang telah memberikan sedikit informasi kepada kami. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kekurangan atas pemaparan saya. Semoga apa yang kita dapatkan pada siang hari ini dapat bermanfaat nantinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Marilah kita tutup webinar pada siang hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan mengisi daftar hadir absensi di link yang sudah kami share di room chat untuk nantinya mendapatkan sertifikat dari kami.
Sudah. Ditutup aja. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada semua partisipan yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar pada siang hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma 5 detik. Apa nama? Sedang mengutuk itu. Nanti untuk pengantarannya dari 13.30. Enggak bisa, walaupun Bisa. langsung, cuma enggak connect dari tadi.